Video ini diterekam tanggal 28 Juni tahun 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham BSSR atau Baramukti Sukses Sarana. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 nanti. Nah, di luar saham BSSR, saya sudah bikinkan bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Yang pertama, fundamentalnya mewah. Yang kedua, valuasinya murah. Dan yang ketiga, prospeknya cerah. Nah, kalau Anda lagi buru-buru banget nih, lagi nggak punya waktu, lagi di jalan, ataupun lagi ingin melakukan kegiatan lain yang lebih penting, Anda bisa nih ambil bocoran 3 saham yang layak invest ini sekarang juga. Link bocorannya saya berikan di kolom deskripsi. Ya. Kalau Anda lagi lowong, kalau Anda lagi punya banyak waktu, lagi nggak ngapa-ngapain, nanti aja ngambil bocoran 3 saham yang layak investnya setelah Anda menonton video menghitung valuasinya BSSR ini sampai selesai. Oke, sekarang kita kembali ke Excel-nya. Nah, sebelum saya menjelaskan dan menghitung valuasinya BSSR, saya ingin menjelaskan dulu apa itu dividen. Kenapa saya jelaskan dividen itu apa? Takutnya Anda belum mengerti nih apa itu dividen. Takutnya. Ya, kenapa harus mengerti? Karena kan tadi saya sudah sebutkan kalau menghitung valuasi BSSR ini menggunakan proyeksi dividen tahun 2024. Kalau Anda tidak mengerti apa itu dividen, ditakutkan Anda tidak akan paham nih tentang pembahasan di video ini atau tidak bisa mengikuti pembahasan video ini. Gini, BSSR kan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi batu bara, ya. Nah, BSSR ini dia kan ngejalanin bisnis. Dari bisnis tersebut dia kan menghasilkan keuntungan. Ya. Nah, kalau dia lagi untung itu, lagi dia dapat untung tuh, dia bagiin sebagian keuntungannya kepada para investornya. Nah, keuntungan yang dibagiin kepada investornya inilah yang disebut dengan dividen. Contoh, tahun 2019 dia punya untung 423 miliar rupiah di kuartal 4 2019. Nah, dari 423 miliar ini ya, dibagi dengan jumlah saham yang beredar yaitu 2,6 juta lembar. Didapatlah EPS 162 rupiah per lembar saham. Jadi EPS itu adalah laba per lembar saham. Ya. Terus dari 162 rupiah ini dibagi lagi kepada investor yaitu 57 rupiah per lembar saham. Jadi 57 rupiah ini disebutnya dividen. Kalau di sini kita tulisnya di kolom DPS, ya. Atau dividen per share, ya. 57 rupiah. Nah, 57 rupiah ini adalah 35%-nya dari 162 rupiah ini. Nah, 35% itu kita tulis di DPR. Jadi 35 DPR itu adalah berapa persen sih dividen itu jika dibandingkan dengan EPS-nya. Seperti itu. Contoh kedua deh, contoh kedua. Contoh keduanya adalah tahun 2020. Ya. Dia punya laba 430 miliar rupiah. Laba kuartal 4-nya. Dibagi dengan jumlah saham yang beredar, 2,6 miliar lembar. Didapati laba per lembar sahamnya 165 rupiah. Ya. Dengan dia ngebagiin 223 rupiah per lembar saham. Dividen yang dibagiin ini jauh lebih besar dibandingkan dengan laba yang tidak dapat. Yaitu 136%. Ya, dia ngebagiin 136% dibandingkan laba yang dia dapat. Tinggi banget ini. Tahun 2021, ya, dia punya laba 2,9 triliun. Dibagiin
dibagi per lembar saham, dapatnya Rp1.119. Dibagiin dividennya 973. Nah, dengan kata lain, dia ngebagiin 87% daripada keuntungan dia. Seperti itu. Nah, sampai sini saya harap Anda udah paham nih, apa itu dividen, apa itu DPR. Sekarang, untuk kita bisa tahu kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham BSSR ini, ya, kita harus mengerjakan 2 PR dulu. PR pertama adalah menentukan berapa besaran DPR yang akan dibagikan tahun 2023 nanti dan berapa besaran laba di kuartal 4 tahun 2023. Ya. Cuman sebelum kita mulai menghitung harga wajarnya saham BSR ini, mumpung Anda masih menonton video ini, mumpung Anda masih menonton sampai detik ini, saya percayakan dan saya meminta tolong kepada Anda untuk tekan tombol like dan subscribe di video ini. Jika Anda sudah menekan tombol like dan subscribe video ini, saya ucapkan terima kasih. Mari kita kerjakan PR pertama. Besaran DPR. Jika dilihat dari 4 tahun terakhir, ya, kita lihat besarannya variatif. Ada 35%, ada 87%, ada 103%, ada 136%. Nah, wajarnya segini nih, 50%. Wajarnya perusahaan membagikan 50%. Wajarnya. Tapi kalau mau confident-nya, Anda bisa ambil yang 87%. Ya, 87%. Confident nih. Kalau mau yang optimis banget, bisa antara 136 sampai 103%. Tapi menurut saya itu terlalu kebanyakan. Anggap aja dia ngambil 99% lah. Nasinya 99%. Maka, yang pesimis ini hanya 35%. Mengikuti dari tahun 2019-nya. Dia pernah ngebagiin 35%. Dengan begitu di sini berapa? Bagi kami, akan sangat wajar kalau di sini dia ngebagiin 87% lagi. Kayak tahun 2021. Kenapa? Karena ini yang paling logis. Kalau dia bagi di atas 100%, dia akan mengalami kerugian. Biasanya, dia akan mengalami kerugian. Ya, dia punya untung cuma sebagian, misalnya cuma punya untung 1.000, dia ngabagiin 1.100. Lah, 100-nya itu dari mana? Ya, kemungkinan dia ngambil dari ekuitasnya atau ngambil dari faktor lainnya seperti itu. Kalau 35%, ya dia 3 tahun terakhir sih dia nggak pelit-pelit amat. Masa dia balik lagi sih ke kebiasaan pelitnya gitu ya. Ya, makanya wajar bagi kami menaruh di sini 87%. Seperti itu. Nah, kemudian kita kerjakan PR kedua. Ya. Berapa besaran kenaikan labanya di kuartal 4 tahun 2023 nanti. Saat ini posisi harga batu bara lagi turun. Kemungkinan labanya juga tidak sebesar tahun-tahun kemarin. Ya. Tidak sebesar tahun 2021, tidak sebesar tahun 2022. Ya. Yang naik di kuartal 4-nya 900 sampai 2000%. Jadi berapa nih kenaikan di kuartal 4 2023 nanti? Ya. Saat ini kan di kuartal 1-nya udah naiknya cukup besar ya. Angka si BSSR ini sudah cukup besar angka labanya. Yaitu 703 miliar. Terus di laba kuartal 4-nya berapa? Ya. Bisa saja dia naik seperti tahun 2020. Yang mana hanya 160%. Dengan kenaikan 160% saja, BSSR di harga sekarang masih cukup murah. Karena BSSR, kalau dia naiknya hanya 160%, terus dia bagian DPR 87%, Anda kalau masuk di harga sekarang,
Anda bisa mendapatkan dividen yield di 18,2%. Terus harga murahnya masih 82%. Harga wajarnya masih 172% dan harga mahalnya 263%. Itu kalau dia naiknya 160%. Coba kita paling pesimisnya deh. Kita paling pesimisnya. Naiknya berapa? Naiknya 100% saja. Coba misal. Naiknya 100% pun saat ini harga BSSR masih di harga murahnya. Oke Jan, kalau gitu mau paling pesimis deh. Paling pesimis dengan menggunakan DPR 35%. Oke, nih kalau Anda menggunakan DPR 35%, saat ini BSSR sudah lewat dari harga murahnya. Dan sudah lewat juga dari harga wajarnya. Tapi masih berpotensi ke harga mahalnya. Cuman kalau dilihat dari dividen yield yang 5,6%, di mana rata-rata dividen yield BSSR ini lebih dari 30%, ya kalau dia ngebagiin 35 sih kayaknya nggak mungkin juga ya gitu. Karena BSSR selama ini emang ngebagiin terlalu tinggi gitu. Anggap bagi 50-50. Oke. Kalau dia bagi 50-50 yaitu 50%, ya dia dividennya 8%, harga wajarnya masih ada di 20% lagi, harga mahalnya masih ada 60% lagi. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, secara valuasi BSSR ini sedang berada di kisaran harga murah hingga harga wajarnya. Buat yang mau sahamnya dihitung juga kisaran harga wajarnya seperti yang ada di video ini, tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk tulis kode saham yang ingin saham nyantai analisa di kolom komentar. Sekarang, template yang Anda lihat ini, template Excel yang Anda lihat ini, namanya itu SNET atau saham nyantai Excel template. Kalau Anda memiliki SNET ini, ya, setidaknya Anda mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung harga wajar saham-saham yang sedang Anda incar, sedang Anda pegang secara mandiri, tanpa perlu merequest kami, seperti yang Anda lihat langkah-langkahnya di video ini. Kalau Anda terlalu bergantung dengan request kepada kami juga nggak tahu kapan kami bisa melaksanakan request Anda. Soalnya requestnya banyak, nggak hanya Anda saja. Seperti itu. Terus, yang kedua, Anda nggak gampang FOMO ketika saham yang Anda incar tiba-tiba naik tinggi. Dan Anda juga gak gampang ketakutan ketika saham yang Anda pegang turun drastis. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar, harga murah, dan harga mahalnya. Ya. Nah, link info pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. Tadi itu SNET adalah penawaran berbayar dari kami. Sekarang kami memiliki penawaran gratisan. Apa itu? Saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Link akses bocoran saham-saham yang layak investnya saya taruh juga di deskripsi. Jadi Anda mau ngambil penawaran yang berbayar, mau ngambil penawaran gratisan, silakan langsung pergi ke kolom deskripsi. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.